Kawan-kawan, Bapak Ibu semua, tayangan yang kelima ini melanjutkan tayangan sebelumnya, dan kali ini yaitu tentang bagaimana alur pendaftaran atau registrasi. Ini pada tanggal 28 sesuai dengan surat pengumuman ini sudah dibuka. Langkah yang pertama, kawan-kawan silakan buka di web yang ini ya, benar. Jangan membuka web yang selain ini. Dan ini web resminya. Langkah yang pertama, klik daftar sekarang. Nah, di daftar sekarang itu ada menu mulai, informasi personal, kemudian alamat dan domisili, pengalaman kerja, kemudian klik selesai. Ini saya bikin tutorial tapi nanti tidak akan sampai selesai, akan saya batalkan karena ini sebagai referensi, barangkali ada yang membutuhkan. Saya meyakini bahwa mungkin di antara beberapa teman itu baru ada yang pertama kali mengikuti proses pendaftaran dengan model mengisi web langsung seperti ini. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah bekerja, pernah berpengalaman, tapi surat lamarannya, cara melamarnya secara langsung tidak pernah atau belum pernah mengalami proses online seperti ini, sehingga saya membuat tayangan ini dengan harapan dapat membantu teman-teman barangkali membutuhkan sebuah referensi. Pertama, klik mulai. Nah, yang kawan-kawan perlu persiapkan adalah foto KTP, kemudian surat lamaran, kemudian dilampiri scan ijazah ya di bawahnya seperti tayangan saya sebelumnya. Kemudian klik bagian ini, surat lamaran beserta ijazah terakhir PDF maksimal 1 MB. Jadi kawan-kawan harus menyiapkan dalam sebuah folder terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Di folder ada surat lamaran, kemudian ada KTP. Nah, selanjutnya kawan-kawan klik bagian ini ya, cus, kemudian pilih tadi di folder yang sudah dipersiapkan surat lamaran. Bentar, saya tunjukkan dulu seperti tayangan saya sebelumnya, bahwa di atasnya itu surat lamaran, kemudian di bawahnya itu ijazah, namanya sama ya. Pilih cus, kemudian pilih surat lamaran dan ijazah, lalu klik. Pastikan bahwa maksimal itu ukurannya 1 MB dalam bentuk PDF, bukan bentuk JPEG ya, bukan JPG atau gambar, tapi dalam bentuk PDF. Kalau kawan-kawan misalnya belum tahu bagaimana caranya membuat, ya silakan bertanya kepada kawan-kawan yang di sekitar Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman bagaimana membuat surat, kemudian dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian di scan. Bisa pakai cam scanner di HP juga banyak fasilitas foto yang diubah menjadi maksudnya kertas dicetak, ditandatangani, lalu difoto, kemudian diubah menjadi PDF. Itu di aplikasi Android Bapak Ibu juga sudah tersedia banyak ya, di Play Store juga banyak. Setelah kawan-kawan Bapak Ibu mengupload ini, kemudian pilih selanjutnya. Ini yang di menu mulai, isinya hanya ini, upload file. Nah, sebelumnya saya sarankan Bapak Ibu kawan-kawan membaca setiap kali ada tulisan yang muncul ya. Misalnya begini, ini ada peringatan, perhatian, hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran. Jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar 1 kali. Jadi kawan-kawan tidak boleh melakukan pengisian lebih dari 1 kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa sebagaimana kuota yang sudah tertera. Informasi yang disampaikan harus benar. Pelamar yang terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar akan dinyatakan gugur. Pemalsuan data atau informasi merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Setelah Bapak Ibu kawan-kawan mengupload surat lamaran beserta ijazah dalam 1 file, kemudian klik selanjutnya. Sekali lagi ini hanya
contoh ya, contoh tata cara pengisian. Nama lengkap misalnya, nama lengkap ini harus sama dengan yang tertuang di dalam KTP. Misalnya tadi itu Amira Dewi Sinta. Amira Dewi Sinta. Kemudian nik Bapak Ibu kawan-kawan. Misalnya saja, kemudian email, tulis ya, email, kemudian nomor handphone. Nah, pastikan nomor handphone yang Bapak Ibu tulis di sini itu benar. Nomor yang dipegang sendiri ya, jangan nomor yang dipegang oleh saudara, Bapak Ibu, tapi nomor sendiri yang dipegang sendiri yang ada WA-nya. Kemudian tempat lahir misalnya Jombang. Kemudian tanggal lahir, klik saja di bagian ini. Pilih tahunnya. Tadi saya dicontoh tahun 1090, kemudian Agustus, tanggalnya 17 tinggal pilih. Kemudian jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir misalnya SLTA, tulis saja SLTA, kemudian SMA 1 Jombang misalnya. Kemudian jurusan sesuaikan. Kemudian tahun masuk misalnya 2000 ya. Lulus tahun 2013 misalnya. Nah, kemudian di ini klik tanda ini. Upload foto KTP. Tadi ya KTP yang sudah kita siapkan, klik. Nah, ini kita klik. Ini bentuknya JPEG ya. Klik open. Nah, ini pastikan kawan-kawan Bapak Ibu mengatur supaya semuanya tampil dengan jelas. Ya, dengan jelas. Kemudian terbaca semuanya. Pada saat pilih crop ini lalu pilih crop. Oke, sudah tampil. Setelah yakin Bapak Ibu bahwa semuanya sudah terisi dengan benar sesuai data asli dan sesuai dengan bukti dokumen yang ada, lalu klik selanjutnya. Nah, ini sudah tahap yang ketiga. Kemudian pilih provinsi, misalnya di mana ya, di Jawa Tengah misalnya, kabupatennya misalnya di tadi di Jombang ya, Jawa Timur, kemudian di Jombang tadi kan, kecamatannya Perak misalnya saja. Nah, ini alamat sesuai KTP itu. Kemudian RT RW-nya misalnya RT 1 RW 1. Alamatnya misalnya Jalan Mawar atau Dukuh ya boleh. Dukuh Mawar. Pilih salah satu saja ya. Jalan Mawar nomor 1 atau nomor 2 atau sebagaimana yang tertuang di dalam identitas Bapak Ibu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cermati, apakah alamat domisili sesuai KTP atau berbeda. Alamat domisili itu alamat di mana Bapak Ibu tinggal. Sementara alamat KTP alamat yang di mana Bapak Ibu rumahnya berada. Bisa jadi misalnya Bapak Ibu itu alamat KTP-nya itu di desa A tapi domisilinya di desa B. Kalau misalnya domisilinya beda dengan KTP, maka klik di sini. Maka selanjutnya Bapak Ibu akan menuliskan ini ya, alamat domisili mengenai di mana provinsinya, di mana kabupatennya, di mana kecamatannya, di mana desanya, kemudian RT, RW, kemudian alamat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu RT, RW-nya alamat domisili dengan alamat KTP sama, klik di bagian ini. Maka Bapak Ibu tidak akan diminta untuk melakukan pengisian alamat domisili. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ternyata KTP dan domisilinya beda, maka Bapak Ibu harus melakukan pengisian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian alamat. Tapi kalau sama, tinggal klik ini lalu pilih selanjutnya.
pengalaman kerja misalnya, di mana Bapak Ibu pernah bekerja, misalnya Bapak Ibu sebagai KPMD, berarti istilahnya adalah pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa? Karena SK-nya Bapak Ibu diberikan oleh kepala desa. Jabatannya apa misalnya? KPMD, atau misalnya KPM, atau misalnya pengurus Karang Taruna, atau pengurus PKK, atau lembaga pemberdayaan perempuan, misalnya direktur LPP Mawar, lembaga pemberdayaan perempuan Mawar. Yang paling mudah misalnya ya pengalaman Bapak Ibu sesuai dengan yang tertera di di SK yang Bapak Ibu miliki, misalnya KPMD. Gambaran tugas diantaranya ya, melakukan fase ini, kita coba cari, saya nggak hafal betul ini apa ya peran KPMD. Ini ada yang browsing saja enggak apa-apa. Nah, ini tuliskan semua melakukan meningkatkan kapasitas ini. Kapasitas, efektivitas, apalagi tadi akuntabel pembangunan desa. Stabilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini silakan Bapak Ibu menguraikan sebanyak mungkin uraian tugas sesuai dengan jabatan yang ada, sesuai jabatan yang pernah Bapak Ibu pegang. Misalnya sebagai KPM atau melakukan pendataan terhadap balita stunting atau yang lainnya ya, silakan diuraikan sebanyak mungkin. Dan ini KPM meningkatkan sinergi pembangunan di desa. Uraiannya silakan diisi dengan komplit, lalu pilih riwayat pekerjaan, riwayat mulai bekerja. Berapa tahun Bapak Ibu menjadi kader itu, misalnya mulai tahun 2020 di bulan Januari tanggal 1. Pilih di sini, jangan sampai lupa karena ini menentukan. Berarti kalau misalnya sampai sekarang, berarti kita tulis tahun 2022 tanggal September tanggal 28. Karena kita ditetapkan tanggal 1 Januari sampai saat ini masih sebagai KPMD. Ini jenis pekerjaan apakah pemberdayaan masyarakat atau non pemberdayaan. Kita pilih pemberdayaan masyarakat. Kalau Bapak Ibu hanya punya satu, berarti cukup mengisi satu. Karena nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuktikan dalam bentuk surat kebutuhan petinggi atau surat keterangan lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 pengalaman, misalnya sebelum menjadi KPMD, Bapak Ibu misalnya sebagai pengurus Karang Taruna, ya tulis saja sebagai pengurus Karang Taruna ditambah di sini. Plus instansinya apa ini? Ditambah misalnya sama, misalnya pemerintah desa juga tidak apa-apa. Desa. Misalnya LPMD atau LKMD. Sebutannya ketua atau sekretaris LKMD atau LPMD. Uraian tugas silakan diisi sebanyak-banyaknya ya, sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsi
posisinya ini, jabatannya ini. Gambaran tugas tadi ya, lama waktu masa kerja, sama tadi seperti ini saya menjelaskan. Kemudian kalau ternyata hanya ada satu misalnya, ya ini ya nggak usah. Hanya satu, setelah itu klik selanjutnya. Nah, ini setelah Bapak Ibu yakin semuanya sudah terisi dengan benar, mulai dari ini ya, mulai dari pengalaman kerja. Ini kalau mau diperiksa silakan klik kembali. Oke. Pengalaman kerja dan sebagainya dicek kembali, jangan buru-buru diklik ya. Jangan buru-buru selesai, tapi cobalah untuk meneliti kembali. Suratnya sudah benar apa belum? Fotonya sudah terang, sudah jelas apa belum? Kemudian alamat domisili sudah sesuai apa belum ini? Sesuai dengan KTP. Kemudian pengalaman kerja benar apa belum? Cukup satu atau berapa yang mau dimasukkan? Boleh diisi sebanyak-banyaknya. Yang penting relevan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang nggak relevan nggak usah dimasukkan. Setelah itu, setelah yakin bahwa semuanya sudah terisi dengan benar, mulai info personal, alamat dan domisili, kemudian pengalaman kerja, klik selanjutnya. Nah, setelah Bapak Ibu yakin semuanya benar, maka klik tombol di sini. Klik ini ya, klik tombol di sini, kemudian pilih kirim. Nah, karena ini hanya tutorial, maka saya tidak akan melakukan klik tombol ini dan kirim. Ini hanya sebagai referensi buat kawan-kawan, semoga bisa membantu. Saya berdoa semoga kawan-kawan dapat berproses dengan lancar, mudah, tidak ada halangan, dan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya dapat informasi di tayangan berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak